ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di suasana pagi yang sejuk dan cerah ini di Kota Batu, khususnya insya Allah di kota-kota seluruh Indonesia juga, semoga cerah dan sejuk ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umat beliau. Yang kami hormati Ketua Kabid, ya, Kepala Bidang Tarbiyah, Ustadz Kiai Haji Insinyur Abu A'la, MHI, insya Allah calon doktor, amin. Yang kami hormati juga Ketua Dikdasmen Pendidikan Hidayatullah, Ustadz Dr. Nanang Nur Fatria MPD, dan yang kami hormati juga Ustadz Soleh Usman, Abdullah, dan seluruh ketua kampus utama Pendidikan Hidayatullah dan ketua wilayah Hidayatullah Nasional dan seluruh kepala sekolah dan kepala madrasah PIBT Nasional. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di pagi hari ini kita akan mengadakan BIMTEK, bimbingan teknis ya. Bagaimana suksesnya SPMB, orientasi wali murid, daurah marhalah ula, dan web berita. Marilah BIMTEK di pagi hari ini kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mengundang rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran BIMTEK Abdul Hakim, Kepala Sekolah Hidayatullah Depok di unit SD Integral Lukman Al-Hakim. Kepada beliau disilahkan. Tes. Kedengaran Sodamid suara saya? Kurang keras sedikit. Keras. Tes. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى Ini nampaknya dari
إلى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Abdurrahman Hakim yang telah membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terkhusus bagi beliau yang membacakan dan umumnya bagi kita yang mendengarkan mendapatkan hidayah, inayah, dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya sambutan dan arahan dari Kepala Bidang Tarbiyah DPP Hidayatullah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Insinyur Abu A'la Abdullah MHI. Kepada beliau disilahkan untuk menghangatkan suasana. Kita sambut ya kedatangan beliau dengan takbir Allahu Akbar. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Ustadz Pawan, Ustadz Nanang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil Fokus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum dilanjutkan, mohon mic-nya bisa di silent semua. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan sanjung kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Nanang, Ustadz Wawan, Asatidzah semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman kader di barisan pendidikan, perkaderan, santrenan, dan teman-teman seluruh kader yang bergerak di bidang pendidikan. Alhamdulillah, tentunya yang pertama kita berdoa. Tolong Ustadz, mohon maaf mic-nya tolong host dihidupkan untuk beliau. Yang lain Ustaz, yang lain di off kan. Saya sudah masuk suaranya. Sudah Ustaz, silakan. Yang lainnya mohon dimatikan, yang lainnya biar jelas suaranya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Kembali saya sampaikan pada Bapak Ibu dan rekan-rekan seperjuangan semuanya, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan amalan ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah, ya, doa-doa kita juga demikian dan menjadi bekal ya perjuangan kita minimal setahun yang akan datang, dan mudah-mudahan mendapatkan hadiah Lailatul Qadar sehingga bisa mencapai refleksinya atau visinya adalah 80 tahun ke depan. 1000 bulan.
Baik, saya memberi pengantar yang terkait dengan hal yang sangat strategis ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita sebagai lembaga pendidikan di Hidayatullah ini memberikan sumbangsih, ya, memberikan dharma bakti kepada organisasi, kepada gerakan kita ini, kaitannya dengan memperbanyak anggota dan memperbanyak kader Hidayatullah lewat jalur pendidikan, baik itu bersumber dari santri, siswa maupun mahasiswa, dan bersumber dari wali murid, wali santri, ataupun wali mahasiswa. Karena kalau kita melihat dari data di PD Tarbiyah, yang di PD Pusat Data Dikdasmen, itu sudah wali muridnya 70.000 seluruh Indonesia. Dan ini akan meningkat, ya. Jadi yang menjadi lahan perjuangan kita adalah memperbanyak murid, memperbanyak wali murid, memperbanyak mitra juang, guru, dosen, ya, ustadz ustadzat, semuanya diperbanyak, dan itu menjadi lahan yang paling menjanjikan jika semuanya bisa kita orientasikan dan kita bisa kelola menjadi kekuatan, ya. Sebagaimana Allah telah memberikan arahan kepada kita di surah Al-Anfal 63-65 itu, bahwasanya pekerjaan yang pertama kita adalah menta'alufkan hati. Jadi kita ini, antar kita sendiri, terjadi ta'liful qulub. Kita ini harus mentaklifkan hati kita, melunakkan, menyatukan, ya, menjadikan kekuatan yang sifatnya adalah ruhiyah, sifatnya adalah dorongan dari ruh perjuangan kita. Maka yang bisa menyatukan hanya Allah. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Jadi kalau sudah ta'liful qulub antara kita dengan kita, antara kita dengan murid, dengan santri, dengan mahasiswa, antara kita dengan semuanya termasuk wali murid, wali santri, wali mahasiswa itu, tapi ta'liful qulub itu harus karena Allah. Berarti ta'liful qulub itu harus dengan nilai Al-Quran, dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi tidak bisa dengan nilai yang lain. Dari itu doa kita semua, ya, kepada seluruh lembaga pendidikan kita ini, yang pertama, seluruh mitra juang diberi kesabaran, kesehatan, ya, seluruh stakeholder diberi kesabaran, diberi kesehatan, bisa berjuang sebaik-baiknya. Kemudian Allah memberikan karunia, ya, yang berupa amanah banyaknya murid, santri, dan mahasantri di lembaga kita ini yang bertambah demi hari ke hari. Kita berdoa mudah-mudahan tahun ajaran ini juga bisa mencapai target, ya. Sebenarnya yang paling baik melampaui target. Kalau tidak, ya bisa sesuai target. Kalau seandainya belum diberi mencapai target, mendekati target, ya, mendekati target. Jangan terlalu jauh, ya. Ini perjuangan kita itu pertama adalah menta'alifkan hati kita, menyatukan hati kita ini di bawah doa, ya, bahwasanya dengan banyaknya murid berarti mad'u kita ini makin banyak, ya. Calon kader kita makin banyak. Dengan banyaknya murid berarti banyaknya santri, banyaknya mahasiswa ini berarti wali santri, wali murid, wali mahasiswa juga semakin banyak, dan itu menjadi kekuatan kita. Karena ayat berikutnya itu perintah kepada Nabi itu, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah kalian, ya, Allah dan orang-orang yang beriman, ya. Artinya memang kita ini
kapnya itu adalah Allah, vertikal itu Allah. Doa, munajat, ya kita merintih mohon pertolongan Allah, meratap pada Allah untuk diberi kekuatan untuk membina calon-calon kader kita ini, membina wali murid, wali santri, wali mahasiswa ini. Kita doa kepada Allah mudah-mudahan diberi kemampuan. Kemudian yang pemanit tabaka minal mu'minin secara horizontal, ya kekuatan kita karena banyaknya kaum muslimin, ya alumni, santri, dan orang tua santri yang kita jadikan sebagai kekuatan jamaah. Ya, nanti akan bisa dipakai untuk ayat berikutnya, ya ayuhan nabi harridul mu'minina al-qital. Ya, jadi ini bahasanya kital ya, tapi kital sekarang kan sangat banyak sekali modelnya. Jadi perang pemikiran, perang ekonomi, perang budaya, perang pendidikan sendiri, ya, termasuk juga nanti perang sains dan teknologi, ya. Jadi perang melawan berbagai macam produk-produk yang merusak, ya, pemikiran para murid santri dan orang tuanya, itu juga merupakan perang ya. Jadi di samping perang fisik ya. Nah, alhamdulillah, jadi kita diberi amanah di bidang ini, mudah-mudahan yang pertama kita masukkan orang tua wali murid itu dalam ekosistem doa kita. Mereka itu bukan orang lain, mereka itu juga kita. Ya. Sehingga doanya mudah-mudahan apa yang kita jalani, ya, apa yang kita nikmati dari Hidayatullah ini berupa manhaj, jati diri, kultur ibadah, kultur perjuangan, kultur kepemimpinan, dan berorganisasi secara tertib ini sedikit demi sedikit ditransformasikan nilainya kepada beliau itu, para wali murid, wali santri, dan wali mahasiswa, serta para santri dan mahasiswa itu. Ya, di samping kepada mitra juang, para rekan-rekan guru dan karyawan di lembaga kita masing-masing. Ya. Jadi dorongan kita untuk mengapa kita ini bersemangat untuk memperbanyak murid, memperbanyak wali murid, karena memang untuk kekuatan Islam. Dan mudah-mudahan mereka semuanya ini, ya, cara bahasa saya, sesuai dengan konsep pendidikan kita PIBT, bahwasanya pada saat Bapak Ibu wali murid menyekolahkan, menyantrikan putra-putrinya ke Hidayatullah, berarti beliau sudah masuk ke dalam ekosistem Hidayatullah. Maka kita semuanya harus membina beliau-beliau. Bukan membina dalam arti apa ya, harus meningkatkan pemahaman beliau-beliau itu, ya, memahamkan teman-teman mahasiswa, kalau di tempat kita ada perguruan tinggi atau ma'had ali, memahamkan para santri-santri SLTA, memahamkan para santri-santri SLTP, dan seterusnya itu dipahamkan sesuai dengan pola pandang dan perkembangan pemikirannya. Sebenarnya kita ini semuanya adalah akan menyeru mereka itu ke jalan Allah. Ya. Akan menyeru semuanya diajak untuk jalan Allah. Kalau dalam dasar Al-Mudathir ya kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir. Kita ini kum fa'angdir dalam rangka membesarkan Allah. Ya. Kalau bahasa di surat Fusilat itu adalah waman ahsanu qalam mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Jadi kekuatan qaul yang paling baik adalah qaul yang da'a ilallah, untuk mengajak kepada Allah. Nah, kita ini lembaga yang ingin mengajak seluruh manusia, seluruh umat ini kepada jalan Allah, menuju kepada Allah. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun dan tidak ada kelemahan sedikit pun. Yang ada adalah semangat, yang ada adalah khirs, ya, semangat, yang ada adalah mujahadah yang optimal, yang ada adalah riyadhah secara doa dan munajat yang maksimal. Mudah-mudahan para santri, para mahasantri, para wali murid ini bisa memahami Hidayatullah, bisa memahami manhaj sistematika wahyu, bisa memahami jati diri Hidayatullah, bisa diajak pada satu saat itu adalah sebagaimana dalam surah As-Saff, ya, dalam surah As-Saff itu
di mana Allah menawarkan perdagangan yang tidak akan putus-putus, ya. Ya, jadi Allah memberikan tawaran kepada kita semua bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya. Yang sebelumnya itu Allah menawarkan bahkan menjanjikan kemenangan Islam ini hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Jadi Allah akan menangkan agama ini meskipun orang musyrik itu tidak menyukai. Kemudian Allah memberikan tawaran, wahai orang beriman, apakah kalian mau saya beri tawaran perdagangan yang tidak putus-putus dan bisa melepaskan kalian dari adab yang pedih? Ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi. Pertama itu mengajak tadi sivitas akademika, di mana wali murid masuk ke dalam sivitas akademika dalam sistem organisasi learning organization, ya. Jadi dalam sebuah komunitas pendidikan, beliau adalah sebagai orang tua murid, orang tua santri, orang tua mahasiswa. Kita tingkatkan kemampuan, pemahaman dan keyakinan dalam berislam ini supaya masuk dalam ekosistem jihad fisabilillah. Sebagaimana kita. Kemudian diajak meningkatkan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian diajak untuk wadujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nanti diajak untuk jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya. Mereka semua ini harus bisa dengan doa, munajat dan upaya kita bersama, pembinaan, pengajaran dan peningkatan kualitas wali murid terhadap pemahaman agama, pemahaman kepada hidayatullah, pemahaman kepada manhaj hidayatullah, pemahaman kepada kultur hidayatullah, sedikit demi sedikit ditekuni oleh kita semua, dibantu jika tidak mencukupi tidak mencukupi, jika kita tidak mencukupi tenaganya, guru dan karyawan nggak cukup karena muridnya katakanlah Depok lah. Depok itu 1.500 wali murid dan wali santri. Wali mahasantri lebih banyak lagi. Ya. Mahasiswa aja sudah 1.000. Ya, wali santrinya dari TK sampai SMA itu 1.500. Jadi ada 3.000 wali santri, wali murid SD sampai TK sampai SLTA, ditambah 1.000 mahasiswa. Jadi pekerjaan ini kan menjadi lahan yang paling memungkinkan untuk kita semua merekrut anggota baru. Jangan segan-segan, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Ajak wali murid dan wali santri itu, mahasiswa itu, adik-adik SLTA itu yang sudah dewasa itu untuk masuk kepada perjuangan ini. Di mana tunjikum min adzabin alim. Jadi kita ini sangat ngeri ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu ya. Ngeri sekali lingkungan di luar yang lingkungan liberal ini, betapa banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan. Ada pinjol, ada judol, ada game, ada prostitusi, ada segala macam kemaksiatan sudah merajalela. Nah, kita ini ingin menyelamatkan umat ini lewat lembaga pendidikan kita ini, dan kita sebagai mujahidin mujahidat itu harus betul-betul berdoa kepada Allah, memperkuat dekatan diri kepada Allah, setiap malam tahajud, setiap hari sholat sunnah, wirid pagi, sore, malam, setiap hari membaca Quran 1 juz GNH itu, memperkuat dengan halakoh, ditransformasikan kepada murid-murid, santri-santri, mahasiswa, kepada wali murid. Itulah lahan dakwah kita yang paling empuk sebenarnya, yang selama ini kita ini tidak ngeh. Dikira yang pekerjaan kita itu cukup dengan murid-murid saja. Tidak. Karena murid-murid itu dipengaruhi orang tuanya. Justru orang tuanya itu yang kita warnai dengan manhaj hidayatullah, dengan manhaj nabawi, dengan sistematika wahyu, dengan kultur itu. Nah, nanti pada saat orientasi wali murid itu diantaranya adalah memperkenalkan hidayatullah secara umum, kemudian menjajaki, memetakan yang paling pertama, paling penting adalah kemampuan wali murid
termasuk santri kan biasa, udah kita tes Qur'annya. Tapi kalau wali murid ini, kadang-kadang tidak kita ketahui, dan kita merasa tidak perlu, padahal itu sangat perlu. Diperkirakan orang Islam di Indonesia ini berdasarkan data dari DMI dan dari Pemuda Hidayatullah, dari DMI juga, orang yang tidak bisa membaca Quran itu masih 63%. Jadi nggak bisa baca Quran ini orang Indonesia ini. Orang Islam tidak bisa Quran itu masih tidak bisa membaca 63%. Sehingga yang paling penting nanti adalah pada saat interview dengan orang tua, diantaranya adalah memohon kepada beliau-beliau itu membaca 1-2 ayat untuk kita petakan. Oh, ini Bapak ini belum bisa baca. Bapak ini baca tapi masih gradul. Ini baca ini sudah lancar bacanya. Kemudian dimohon untuk menerjemahkanlah dia. Ya, katakanlah apa Al-Fatihah aja lah yang paling gampang atau apa gitu ya. Yang paling mudah ya, jangan sulit-sulit. Diminta membaca, oh mengartikan, oh ini belum bisa mengartikan sama sekali, berarti bahasa Arab nggak sama sekali, ini setengah-setengah, ini agak lumayan, ini bagus sekali. Dipetakan, itu nanti akhirnya dikelompokkan, yang belum baca sama sekali, ya konsentrasinya untuk bisa baca, yang membaca baik tapi belum bisa terjemah, terjemah, yang sudah bagus dikelompokkan. Kalau wali murid ini kita kelola dengan baik, dan pada satu saat akan menjadi gerakan bersama kita untuk watujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya, seluruh wali murid telah terbina dengan baik, ditingkatkan pemahaman kepada Hidayatullah, ngerti Hidayatullah itu adalah lembaga untuk perjuangan Islam, memiliki jati diri yang sangat bagus, diantaranya ada Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya ada Wasatiyah, ya, lembaga yang sangat toleran, sangat menerima semua kelompok Islam ini, ya, di luar yang kelompok sesat diterima semua oleh Hidayatullah, nggak ada pandang bulu, sehingga mereka akan bersama-sama menikmati, bisa merasakan kenikmatan untuk berhidayatullah itu lewat pembinaan kita semua, sehingga mensupport anak-anaknya untuk berempati, bersimpati, menjadi anggota Hidayatullah, bahkan sangat memungkinkan wali murid ini menjadi kader Hidayatullah dan mendorong anak-anak didik yang kita bina itu dan anak beliau-beliau itu menjadi kader Hidayatullah yang berkualitas. Mereka telah memberikan sumbangsih yang paling besar kepada perjuangan lewat Hidayatullah. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, harapan kami adalah untuk masa depan Hidayatullah ini memang rekrutmen dan perkaderan di perguruan tinggi, di lembaga pendidikan ini sungguh sangat harus kita syukuri dan harus kita rawat baik-baik, kita tingkatkan. Mudah-mudahan menjadi berkah sehingga rekrutmen di luar lembaga pendidikan juga akan berjalan. Tapi yang penting adalah lembaga pendidikan dulu. Mari kita doakan tiap malam. Saya mendoakan tiap malam di Depok ini. Kami di Depok ini setiap malam sholat tahajud berjamaah di masjid mulai jam 2:30 itu, Pak Hakim itu juga ikut itu tiap malam. Saya ikut tiap malam. Mendoakan supaya seluruh sekolah di Indonesia ini bisa mendapatkan murid yang sebanyak-banyaknya. Bisa mentarget-target. Perguruan tinggi bisa mendapatkan mahasiswa sebanyak-banyaknya sesuai dengan target. Dan bisa membina, bisa mendidik, bisa meningkatkan kualitas iman, takwa, dan ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi bagi mereka semuanya. Dan akhirnya kita doakan semuanya bisa menjadi tenaga, menjadi sumber daya, baik hartanya maupun jiwanya maupun ilmunya dan semua kekuatannya untuk perjuangan lewat lembaga yang kita cintai Hidayatullah ini dalam rangka untuk membangun peradaban Islam. Doa kita bersama anak didik kita dan anak turun kita ini sebagaimana kita doakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi imam, jadi pemimpin di seluruh dunia, anak didik kita dan anak turun kita menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi pemimpin umat untuk mengajak mereka menjadi orang yang bertakwa pada Islam, pada Allah itu. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kemudahan kita dalam mencari murid, ya, orientasi wali murid, DMU, Daurah Marahula, SLTA, dan pembinaan wali murid berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan rahmat kepada kita semua.
Mohon maaf ya. Mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas sambutan dan arahannya serta doanya dari Ustadz Abu Ala. Ya, semoga Allah memberi kemudahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga memberikan Amin. kesehatan, kelancaran dan kekuatan kepada beliau. Baik, kita hantarkan beliau dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya sambutan dan arahan juga dari Ketua Departemen Pendidikan Hidayatullah kepada Ustadz Dr. Nanang Nur Fatria MPD, disilahkan. Sama kita sambut juga, kan semakin siang semakin panas, agar lebih panas lagi dengan takbir. Allahu Akbar. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna wallahi la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ustadz Abu Ala Abdullah MHI selaku Ketua Bidang Tarbiyah DPP Hidayatullah yang telah membuka acara kita dan membersamai kita di acara BIMTEK, Bimbingan Teknis Nasional, program-program sinergi yang ada yang berkaitan dengan seluruh kegiatan yang ada di DPP Hidayatullah. Yang kedua, kami ucapkan juga salam hormat kepada Ustadz Soleh Usman, Dr. Soleh Usman, selaku Ketua Departemen Perkaderan DPP Hidayatullah, yang hari ini insya Allah akan bersama kita juga memberikan penguatan tentang pelaksanaan DMU. Yang kami hormati pula Ustadz Iwan Abdullah MSI, selaku Ketua Departemen Rekrutmen dan Pembinaan Anggota DPP Hidayatullah, yang insya Allah juga akan bersama kita di Zoom pagi hari ini. Seluruh kepala atau direktur pendidikan kampus induk, kampus utama seluruh Indonesia, Ketua Departemen Pendidikan dan Kepesantrenan wilayah seluruh Indonesia, juga kepala sekolah, kepala madrasah yang tergabung dalam jaringan Lembaga Pendidikan Integral Hidayatullah, pendidikan integral berbasis tauhid, serta seluruh audiens yang mengikuti acara ini, para administrator, para operator, pengelola dan guru yang tergabung dalam kegiatan pagi hari ini, dan yang tidak kalah pentingnya seluruh tim nasional Dikdasmen DPP Hidayatullah, wabil khusus kepada Ceng Hamid ini, MC internasional kita, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih mengizinkan kepada kita semuanya untuk bisa bersuah dalam keadaan sehat walafiat, bermuajahah, meskipun banyak sekali kegiatan, tidak ada yang tidak punya kegiatan dan tidak ada yang tidak punya kesibukan di Hidayatullah. Bahkan di hari ini juga ada dua kegiatan penting. Yang pertama yaitu silaturahim Syawal yang diikuti oleh seluruh struktural, mulai dari DPW, DPD, DPC, dan DPR. Insya Allah setelah kami sigi, ternyata memang sebagian besar para ustadz semua yang tergabung di kepala sekolah, depdik wilayah, direktur, juga ada yang merangkap
rangkap jabatan memang, dan diizinkan rangkap jabatan dengan batasan tertentu. Untuk itu akan lebih bijaksana memang kegiatan kita hari ini bersamaan dengan silaturahim Syawal sudah kami kompromikan, dan insya Allah kita akan bergabung semua jam 9 nanti bersama-sama bergeser dan mengikuti kegiatan silaturahim Syawal bersama Bapak Ketum Dr. Al-Ustaz Dr. Nasrul Haq LCMA. Insya Allah kita akan bergabung sama. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para asatidzah yang dirahmati Allah, ada 5 program penting. Ada 5 program penting, dan sebelum 5 program ini kami sampaikan ada pantun Ustadz Hamid. Pantunnya pendek dan ini kaitannya dengan Syawal dan Dikdasmen. Ikan kakap, ikan patin. Cakep. Ikan bawal. Cakep. Mohon maaf lahir dan batin. Cakep. Seluruh timnas Dikdasmen di bulan Syawal. Weh, cakep. Luar biasa. Ya, karena waktunya terbatas ya, kita dibatasi 10 menit setiap event atau setiap yang ada ini. Waktu saya tak cek ternyata tinggal 2 menit. Masya Allah. Tapi tidak apa-apa. Ada 5 program penting. 2 menit kami sampaikan. Sesuai undangan yang ada. Pertama, yaitu orientasi orang tua. Kegiatan orientasi orang tua sebagai follow up apa yang disampaikan Ustadz Abu, apa dan mengapa kegiatan ini penting, termasuk jumlah murid, jumlah orang tua, sebagai lahan dakwah, macam-macam itu. Ini orientasi orang tua yang akan dikomandani oleh Ustadz Iwan Abdullah selaku Ketua Departemen di RPA singkatannya ya, Departemen Rekrutmen dan Pembinaan Anggota. Insya Allah akan memberikan suatu wawasan, suatu materi yang berharap orang tua itu minimal mengenal, tersosialisasikannya program-program kita, visi misi kita untuk sampai kepada khalayak wabil khusus orang tua. Nah, ini berharap kepada semua kepala sekolah, Depdik, direktur pendidikan, para guru, operator dan admin untuk mendukung kegiatan ini dan memprogram kegiatan ini sedemikian rupa bagaimana supaya sukses, lancar, dan berkah. Makanya cara mengenalkan lembaga kita, Hidayatullah ini ke orang tua, salah satunya lewat profil. Buku profil yang kecil yang disampaikan di beberapa forum, termasuk di kegiatan Rakornas kemarin, itu semoga bisa dipesan lagi untuk para orang tua, insya Allah di bulan Juli ke depan, kegiatan itu dibagikan. Makanya kami tunggu ya, nanti Ceng Hamid diumumkan, dicatat ini, diulangi lagi di akhir nanti Ceng Hamid, bahwa pesanan ini penting sekali, sudah dicetak dan diproduksi oleh Sahid. Jadi ini menjadi program penting penyampaian lembaga ini, Hidayatullah ini ke wali murid. Nah ini lewat profil. Dan itu profil itu hanya berlaku sampai tahun ini, tahun depan juga beda lagi. Setelah acara Munas akan berbeda lagi. Yang kedua adalah acara DMU, Daurah Marhala Ula untuk SMU atau SMA atau yang MA, SMK di Salafiyah dan lain-lain yang ada di itu dua. Ini pelaksananya April Mei ini. Makanya kegiatan hari ini tidak berharap ditunda atau diundurkan karena kita ingin stressing ulang. Ada yang sudah melaksanakan, mungkin akan ada yang rencana atau ada yang lupa. Ayo kita laksanakan kegiatan DMU ini. Insya Allah Ustadz Soleh Usman akan memberikan penguatan nanti. Ya.
Dan yang ketiga adalah PPDB, tadi disampaikan oleh Ustadz Abu. PPDB ini hanya jadi wasilah, bukan tujuan. Tapi keberadaan murid baru yang maksimal, yang banyak, yang sesuai target, sesuai kuota, ini menjadi hal yang penting dan urgent. Karena ini terkait dengan pendanaan, terkait dengan pembiayaan, terkait dengan operasional, terkait dengan layanan yang akan kita berikan. Layanan kepada orang tua dan masyarakat, pemerintah termasuk, yang akan kita berikan servis yang terbaik. Nah, makanya target-target PPDB ini menjadi sesuatu yang krusial yang harus kita kejar. Ini masih ada waktu, April, Mei, Juni. 3 bulan praktisnya, bisa juga molor sampai Juli awal akhir. Itu tetapi ini ayo kita kejar. Jangan sampai kita putus asa dalam hal ini. Kita harus tetap mengharapkan rahmat Allah, mendapatkan bantuan Allah, mendapatkan pertolongan Allah untuk bisa sukses dan sesuai target PPDB ini. Dan yang keempat, nah ini yang keempat. Tadi pertama orientasi orang tua, DMU, PPDB, dan yang keempat ini yang agak berbeda, yaitu coaching klinik. Kita akan memberikan coaching klinik, kita akan membuat sekolah coaching, sekolah pendampingan secara online. Kami tunggu-tunggu dari Ustadz Harun yang di Aceh, kayaknya agak berat mendatangkan secara offline. Makanya kita akan membuat kelas online, kelas coaching untuk pendampingan sekolah-sekolah Hidayatullah, dan itu akan kita laksanakan secara periodik, berkala, dengan harapan semua minimal sewilayah itu bisa, wilayah-wilayah yang ada di Indonesia bisa mengikuti. Namanya coaching klinik. Tunggu saja nanti ada program coaching klinik yang akan diikuti oleh seluruh kepala sekolah dan Depdik wilayah, termasuk direktur pendidikan yang ada di kampus induk, kampus utama. Yang terakhir, ini waktunya ya, karena waktu ini terbatas, lebih 3 menit ini. Karena tadi agak molor dikit aja. Web berita. Berita dari para ustadz asatidz semuanya, Bapak dan Ibu, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, sekolah-sekolahnya, silakan nanti kontak Bang Hamid, kontak Alif Erdiansyah yang ada di web itu, kontak tim-tim Dikdasmen yang dikenal, ada Ustadz Fatih, Ustadz Zainal, yang siapa saja yang ada, kontak dan sampaikan, share beritanya. Nanti akan bisa diformat oleh Bang Hamid untuk diupload atau bagaimana. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan mandiri, diupload di semua berita-beritanya di web Hidayatullah, web berita yang oleh Mas Alif Rediansa sebagai programmernya. Insya Allah di akhir nanti 5 menit akhir kita akan mengikuti sedikit tutorial dan akan dibagikan tutorial yang bisa dinikmati dan sebagai panduan untuk bisa memasukkan web berita masing-masing sekolah supaya bisa dibaca oleh seluruh orang yang tidak hanya di grup WA kita tapi bisa masuk ke web kita. Makanya web berita ini penting. Bang Hamid sebagai Infokom nanti tolong diinisiasi terus supaya teman-teman mengupload berita-beritanya di web di Dikdasmen nanti. 5 program penting ya, 5 program penting. Semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik, dan terima kasih kepada semua yang telah memberikan atensinya pada kesempatan ini. Ada 138 peserta yang ada sampai detik ini. Nanti jam 9 kita sudah janjian dengan Zoom sebelah, yaitu acara halal bihalal. Insya Allah jam 9 kita akhiri, dan jam 9 kita akan geser semuanya di acara halal bihalal dengan Bapak Ketum. Insya Allah jam 9 Bapak Ketum akan hadir. Tanpa memberikan dan mengurangi rasa hormat kita, tetap kita akan takzim, dan acara ini tetap jalan, dan akhirnya komprominya di tengah-tengah jam 9 kita akan geser. Demikian, tetap semangat, semoga Islam jaya dan PIBT tetap jaya juga. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam jaya, PIBT jaya. Oke. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Dr. Nanang Nur Fatriyah
yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Lanjut kepada dokter kita lagi, Dr. Ustadz Soleh Usman, Ketua Departemen Perkaderan, untuk mempertajam tentang DMU. Kepada beliau, disilahkan. Pak Fadol Ustadz. Cek sound. Oke, Pak Dr. Usman, Pak Fadol. Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz Abu A'la Abdullah, kandidat doktor. Ya, beliau sedang fokus untuk menyelesaikan studi. Semoga Allah beri kemudahan. Tadi pembicara sebelum saya juga Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Nanang Abdullah. Ya, Masya Allah, luar biasa ini. Ya. Kemudian di sini juga ada the best partner kita, Dr. Iwan Abdullah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini teman-teman sekalian, para dokter-dokter muda dan kandidat-kandidat dokter, memang rupanya lagi ini, lagi demam dokter di Hidayatullah. Ada yang prosesnya manual, ada digital, ada yang laju, ada yang pelan, ada yang singkat, ada super singkat. Tinggal dipilih, Pak. Tapi saya sampaikan bahwa hakikat dokter itu adalah amilum bi ilmihi. Ya. Mau singkat, mau cepat, hakikat dokter itu, Ustaz Nanang, ini saya diingatkan beliau. Saya banyak belajar dari Ustaz Nanang ini, bahwa hakikat dokter itu adalah yang mengamalkan ilmunya. Terima kasih kepada Dr. Nanang. Saya tidak terlalu membutuhkan waktu panjang di ruang ini, karena pada prinsipnya pekerjaan yang kita lakukan setiap tahun tidak membutuhkan lagi penjelasan panjang. Ya, hanya menyampaikan bahwa pada tahun ini pelaksanaan DMU, insya Allah kita akan mulai secara resmi itu pada bulan Mei sampai Juni. Kita buka ruang agak luas untuk memberi kesempatan bagi wilayah melaksanakan program lain, misalnya marhala wusta di antara 2 bulan itu. Karena kalau kita paksakan fokus demo, khawatir program yang lain tidak berjalan, sementara tahun ini waktu kita itu hanya sampai bulan Oktober, mungkin tidak nyampe itu kita. Jadi Oktober itu kita udah munas. Boleh jadi ya kami dengan Ustaz Nanang sudah tidak lagi di departemen, ya entah kemana, siapa tahu kita ditarik ke Papua, ya jadi murabbi atau pembina atau pembina yang lain, ya jangan dipelesetkan. Para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit berbeda pelaksanaan daurah marhala
Ula SMA tahun ini dalam hal acara seremoni pembukaan. Sekian kali pelaksanaan sebelumnya, pembukaan itu dilaksanakan secara terpusat di Jakarta, bergiliran sih, ya di Jakarta, terakhir kemarin di Surabaya. Setelah dievaluasi hasil keputusan bahwa pelaksanaan daurah marhala Ula SMA tahun ini itu pembukaannya di wilayah masing-masing. Jadi sambutan ketua umum dan kabid tarbiyah hanya akan dikirim lewat video insya Allah. Ya. Adapun sambutan kader perkaderan masih tentatif, bisa juga langsung diwakili oleh kader perkaderan wilayah. Jadi lebih sederhana untuk acara seremoni pembukaan, dalam arti kita serahkan sepenuhnya ke wilayah, jadi lebih fleksibel waktunya, kapan, di mana itu terserah keputusan wilayah masing-masing. Yang harus menjadi catatan serius kita adalah bagaimana tindak lanjut marhala itu dalam bentuk aktivasi halaqah. Sebenarnya inilah yang sekian tahun ini masih belum terpenuhi harapan. Ya, istilah kata itu ya masih jauh api dari panggang. Ya, tidak tahu apa di mana akar masalahnya ini. Nah, sebenarnya ini yang membutuhkan ruang khusus untuk kita berdiskusi. Mudah-mudahan kalau memungkinkan kita berada dalam satu ruangan pada hari Senin siang, kami akan melakukan rapat koordinasi gabungan. Ya, kalau memungkinkan ruang Zoom itu menjangkau seluruh wilayah, maka kita akan mengundang semua pihak terkait. Senin siang itu untuk kita melakukan koordinasi umum tentang pelaksanaan daurah marhala Ula SMA. Mudah-mudahan kita semua sehat, dan saya atas nama penanggung jawab program daurah marhala ini menyampaikan banyak terima kasih kepada Dikdasmen ya, dalam hal ini Al-Mukarram Ustaz Nanang Abdullah, yang telah memberi kesempatan pada kesempatan kali ini mengawali koordinasi daurah marhala Ula SMA lewat ruang yang terhormat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Soleh Usman. Lanjut Ustadz ya, yang telah menyampaikan kepada kita semua tentang daurah marhalah ula ya. Baik, selanjutnya kepada calon doktor ya, Ustadz Iwan Abdullah MPD, untuk menyampaikan bagaimana menyambut wali murid ya. Ini wali ribu, wali murid baru tahun ajaran 2025. Mungkin targetnya mungkin 1000 lebih ya, atau puluhan ribu. Kepada beliau, Ustadz Iwan Abdullah, disilahkan. Baik, Kang Hamid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kita hormati Ustadz Abu A'la selaku Ketua Bidang Tarbiyah, Ustadz Dr. Nanang Patria selaku Ketua Departemen Dikdasmen, Ustadz Dr. Muhammad Soleh, Ketua Departemen Perkaderan, dan seluruh tim Dikdasmen Pusat, wilayah, dan seluruh kepala sekolah, ketua-ketua yayasan, para tazidah yang berbahagia.
Saya berusaha untuk juga 5 menit sebagaimana Pak Nanang. Intinya, bagaimana kemudian kita semuanya menyiapkan mental kita untuk menyambut wali murid yang jumlahnya ribuan. Sampai salah tulis ini. Setidaknya ada 5 hal yang harus kemudian menjadi perhatian kita semuanya. Ini perhatian buat ketua yayasan, kepala sekolah, dan departemen dakwah. Jadi tidak bisa departemen dakwah saja, tidak juga bisa hanya kepala sekolah saja, tidak juga bisa ketua yayasan saja. Tiga-tiganya harus memberikan perhatian seperti ini. Pertama, siapkan panduan pembinaan wali murid. Nah, kita di pusat menyiapkan secara umum, monggo kemudian di setiap wilayah, karena tentunya memiliki kearifan lokal, siapkan panduan pembinaannya. Selama mereka menjadi wali murid di Hidayatullah di sekolah kita, apa yang kita siapkan untuk membina mereka? Setelah itu, kita tetapkan branch pembinaan, mereknya. Nah, banyak sekali model yang bisa kita ambil. Ada yang menggunakan madrasah orang tua, ada yang menggunakan sekolah orang tua, ada yang menggunakan apa gitu ya. Silakan buat brandnya. Kenapa? Karena brand ini menjadi penting. Penting banget bagi wali murid. Misalnya kita sampaikan kepada mereka bahwa selama menjadi wali murid Hidayatullah, ada sekolah wali murid, ada madrasah wali murid yang kita miliki. Yang ketiga adalah ragam materi pembinaan yang kita siapkan. Karena kita ketahui bahwa kebutuhan wali murid kita ini berbeda-beda. Sehingga kami menetapkan di sini setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, pembinaan secara umum. Mulai tablik akbar, parenting, dan kajian. Ini pembinaan secara umum. Yang kedua, pembinaan secara khusus melalui halaqah-halaqah taklim, halaqah-halaqah Quran yang kita bentuk khusus untuk wali murid kita. Begitupun dakwah fardiyah. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya, sudah ada konsepnya, ada brandnya, ada materinya, siapkan mu'alim. Nah, sudah siapkan kita memiliki mu'alim. Nah, jadi brand yang kita bisa miliki banyak sesungguhnya ya. Di antara sekolah kita ada yang punya sekolah orang tua, madrasah wali murid, forum orang tua santri, dan selanjutnya. Nah, untuk mu'alim ini kita upayakan 10 orang wali murid, itu 1 mu'alimnya. Jadi udah kebayang tantangan kita ke depan ini. Kalau kita memiliki 100 wali murid, berarti setidaknya kita di sekolah itu memiliki 10 orang mu'alim untuk menangani wali murid kita tersebut. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita siapkan halaqah-halaqah pembinaan untuk wali murid kita. Nah, alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kami laporkan juga di sini bagaimana kondisi existing pembinaan yang ada. Alhamdulillah, di sini tergambar bahwa untuk kampus induk dan kampus utama, pembinaan secara umum itu berjalan, sudah berjalan. Bahkan ada yang berjalan itu ya setiap pekan. Kayak Surabaya ini setiap pekan ada pembinaan secara umum dalam bentuk pengajian. Nah, yang masih kurang ini para asatidzah adalah pembinaan di halaqah taklim atau pembinaan secara khusus. Ya. Sehingga ada data ini saya berikan contohnya saja kayak di Jawa Timur. Ya. Itu ternyata kalau kita lihat dari data ini, itu yang ikut pembinaan wali murid kita itu belum sampai 20%. Belum sampai 20%. Dari 10.000 orang wali murid kita. Nah, harapan kami setelah koordinasi ini, bagaimana kita memikirkan bersama-sama agar pembinaan itu dapat terlaksana. Kuncinya adalah ini. Apa itu? Sinergi antara ketua yayasan, departemen dakwah, dan kepala sekolah. Ketika ini tidak berhasil kita bangun, maka kemudian
biasanya terjadi hal-hal yang kemudian miscommunication dalam perjalanan pembinaan wali murid. Kami sudah tetapkan di sini apa yang menjadi tugasnya ketua yayasan, apa yang menjadi tugasnya kepala sekolah, dan apa yang menjadi tugasnya departemen dakwah. Agar apa? Agar kita sukses dalam melakukan pembinaan secara pada wali murid. Kapan kita mulai? Kurang 2 bulan lagi kita akan mulai. Nah, sehingga 3 hal ini harus kemudian kita siapkan betul-betul. Pertama, ketua yayasan siapkan materi yang bagus bagaimana mengenalkan Hidayatullah. Nah, salah satu perangkatnya yang disampaikan oleh Dr. Nanang tadi. Bagaimana wali murid kita begitu dia mendaftar sudah terima itu profil Hidayatullah. Kenapa? Karena itu bagian daripada mengenalkan Hidayatullah. Di samping nanti ketua yayasan akan memberikan stressing terkait dengan Hidayatullah. Yang kedua, kepala sekolah. Nah, kalau ini nggak usah diajarin, sudah lazim dilakukan, ta'aruf sekolah. Nah, yang ketiga kami minta tolong betul, setiap kali ada orientasi wali murid, tolong diajak departemen dakwah. Kenapa? Karena leading sektornya ke depan untuk pembinaan wali murid ini berada pada departemen dakwah yang ada di kampus ataupun yang ada di DPD. Departemen dakwah akan memberikan gambaran terkait dengan pembinaan, terbentuknya halaqah, sampai kemudian kita harapkan mereka berkomitmen untuk berhalaqah taklim, baik itu secara offline ataupun online. Intinya adalah mari kemudian kita ajak wali murid kita untuk mengikuti pembinaan selama menjadi wali murid di Hidayatullah. Ini intinya Kang Hamid. Ini intinya. Terima kasih karena waktu yang sangat terbatas. File lengkapnya sudah saya kirim, nanti silakan kemudian dipelajarin dan kami sangat berharap kita bersinergi, kepala sekolah, departemen dakwah dan ketua yayasan, bagaimana kemudian di akhir tahun ini kita rame-rame membina wali murid kita. Terima kasih Kang Hamid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Iwan Abdullah ya. Insya Allah calon profesor. Singkat, padat, dan luar biasa. Selanjutnya kepada Mas Alif. Mas Alif disilakan 5 menit Mas Alif. Setelah itu kita beralih. Langsung aja Bang Hamid, sudah di-share di video tutorialnya. Baik. Jadi karena ini sudah jam 9.04, foto bersama ya. Ya, foto bersama. mohon dibuka videonya. Nah, tentang video tutorialnya untuk web berita sudah di-share. Nanti share lagi Bang Hamid ya. Siapa yang minta ke Bang Hamid supaya bisa melakukan aktivitas upload data secara mandiri gitu ya. Supaya berita dibaca negara, Ustadz Imam Sujai itu bisa nyambung, bisa beritanya semua berita masuk, upload semuanya ya. Insya Allah. Silakan dibuka videonya. Wih, luar biasa ini. Banjarnegara. Monggo dibuka semua videonya. Ada 100 berapa ini? 140 ya. Nah, kita buka videonya. Dibuka videonya. Mas Alif diambil ya. Gaya serius dulu. Ya. 1, 2, 3. Beberapa ya. Gaya bebas. Semuanya 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada Pak Doktor ya. Baik Dr. Nanang, Dr. Soleh dan Dr. Iwan Abdullah. Insya Allah ya, semoga mereka diberikan kesehatan, kekuatan di dalam mengembangkan tugas ini, dan seluruh kepala pendidikan kampus induk, kampus utama, dan kadepdik wilayah, serta kepala sekolah semuanya. Semoga PPDB-nya terpenuhi kuotanya, ya, memenuhi, dan kalaupun belum memenuhi tidak jauh-jauh banget yang disampaikan oleh Insinyur Abu Ala MHI. Demikian Kang Wawan Abdul Hamid memandu acara webinar di pagi hari ini. Selamat berjuang. Mari kita beralih ke webinar DPP sebelah.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Geser Terima ke kasih Kang Hamid, terima kasih.